Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Bagus Oktaviadi dari Teknik Informatika dengan NIM 4152 100 100 dan 8. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan jawaban saya terhadap tugas besar 1 mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer yang dibawakan oleh dosen Sarwati Rahayu, ST MMSI. Oke, mungkin langsung saja diberikan 10 soal yang mana 10 soal ini diminta untuk dijawab dengan dalam bentuk video YouTube yang mana nanti URL dari YouTube tersebut akan dikirimkan ke dalam lembar jawaban. Oke, mungkin soal pertama adalah jelaskan definisi human computer interaction. Nah, human computer interaction ini atau bahasa Indonesianya interaksi manusia dan komputer adalah cara kita berhubungan dengan komputer dan teknologi. Hal ini biasanya berkaitan dengan bagaimana cara kita menggunakan komputer, aplikasi atau perangkat lain dengan nyaman dan efisien. Human communication inter Human computer interaction ini melibatkan perancangan tampilan komputer dan cara kita berinteraksi dengan mereka sehingga semua menjadi lebih mudah saat digunakan. Nah, hal ini juga kadang berfokus untuk memahami bagaimana seseorang berpikir dan bertindak saat menggunakan teknologi. Biasanya tujuannya adalah membuat pengalaman kita dengan teknologi menjadi lebih baik dan lebih mudah, sehingga semua orang dapat menggunakannya dengan lebih baik. Human computer interaction ini juga melibatkan penelitian dan percobaan untuk memastikan bahwa teknologi yang kita buat itu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita sebagai pengguna. Oke, itu jawaban saya nomor 1. Kemudian di nomor 2 ada jelaskan perbedaan antara IMK dan user interface. Nah, untuk nomor 2 ini seperti yang dijelaskan pada nomor 1 tadi, IMK atau interaksi manusia dan komputer atau human computer interaction itu adalah ilmu yang mempelajari cara kita berinteraksi dengan komputer dan teknologi secara umum. Nah, hal ini termasuk pemahaman tentang bagaimana kita berpikir dan bertindak saat menggunakan teknologi, serta bagaimana teknologi ini mempengaruhi kita. IMK ini mencakupi berbagai aspek, termasuk psikologi manusia, desain sistem yang ramah pengguna, dan penelitian tentang cara pengguna menggunakannya. Sedangkan user interface itu adalah bagian khusus dari IMK. User interface ini merupakan elemen-elemen konkret yang kita lihat di layar komputer kita atau perangkat lainnya memungkinkan kita berinteraksi dengan mereka. Nah, hal ini misalnya adalah gambar, tombol, menu, dan elemen-elemen lainnya yang kita sentuh saat menggunakan perangkat. Tujuannya adalah membuat interaksi dengan komputer menjadi lebih mudah dimengerti dan digunakan. Jadi, IMK itu ilmu yang lebih besar yang mencakupi pemahaman kita tentang berinteraksi dengan teknologi secara umum, sedangkan user interface itu adalah bagian konkret dari IMK yang memungkinkan kita berkomunikasi dengan komputer. Nah, user interface ini sebenarnya adalah salah satu bagian penting dalam IMK. Oke. Kemudian lanjut nomor 3 ada jelaskan definisi ergonomi. Nomor 3, ergonomi itu sebetulnya saya jujur masih kurang mendalami ergonomi ini apa, tapi dari apa yang saya temukan adalah ergonomi itu adalah ilmu yang berkaitan dengan perancangan dan penyesuaian pekerjaan, alat, dan lingkungan kerja agar sesuai dengan karakter fisik, psikologi, dan fisiologi manusia. Nah, ilmu ini tujuannya adalah untuk menciptakan kondisi kerja yang nyaman, efisien, dan aman. Yang mana nanti pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan, produktivitas, dan kinerja individu dalam pekerjaan mereka. Dalam praktiknya, biasanya ergonomi ini melibatkan penyesuaian dan perancangan tempat kerja, peralatan, dan sistem agar sesuai dengan kemampuan dan batasan manusia. Ini mencakup seperti kursi yang nyaman, misalnya tata letak komputer, keyboard yang ergonomis, pencahayaan yang baik, dan berbagai aspek lainnya. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesehatan dan kenyamanan pekerja, mengurangi potensi cedera kerja, dan meningkatkan efisiensi serta kualitas pekerjaan. Nah, kemudian di nomor 4 ada pertanyaan mengapa faktor ergonomi dibutuhkan dalam interaksi manusia dan komputer. Oke, faktor ergonomi itu penting di IMK karena membantu pengguna merasa nyaman dan sehat saat menggunakan komputer. Hal ini penting misalnya pada poin kenyamanan, faktor ergonomis itu membantu menciptakan komputer dan perangkat yang nyaman untuk digunakan sehingga pengguna tidak merasa lelah ataupun gak enak badan. Kemudian misalnya di kesehatan,
Ergonomi ini membantu menghindari masalah kesehatan seperti sakit punggung atau mata lelah terkait penggunaan komputer yang tidak sesuai. Kemudian untuk pertanyaan nomor 5 ada sebutkan dan jelaskan bidang-bidang apa saja yang terlibat dalam IMK. IMK ini uh, yang tadi ya, interaksi manusia dan komputer. Nah, untuk jawaban nomor 5 tentu biasanya maaf, beberapa bidang yang terlibat dalam interaksi manusia dan komputer ini di antara lainnya adalah pertama psikologi kognitif. Psikologi kognitif ini bidang yang mempelajari bagaimana manusia memproses informasi, belajar, mengingat, dan membuat keputusan. Nah, dalam interaksi manusia dan komputer, pengetahuan tentang psikologi kognitif ini membantu merancang antarmuka yang sesuai dengan cara pikir manusia, dan perilaku pengguna. Kemudian ada desain antarmuka pengguna atau UI UX design. Nah, ini merupakan salah satu poin yang saya sebutkan di nomor 2 yaitu user interface. Bidang ini berfokus pada perancangan tampilan dan interaksi yang digunakan untuk pengguna saat berinteraksi dengan perangkat lunak atau perangkat keras yang ia gunakan. UI atau user interface mencakup elemen-elemen visual seperti tata letak, warna, dan icon. Sedangkan UX atau user experience mencakup pada keseluruhan pengalaman pengguna, termasuk kepuasan dan efisien dalam penggunaan produk. Kemudian ada poin bidang desain grafis. Desain grafis ini melibatkan penciptaan elemen visual seperti ilustrasi gambar, icon yang digunakan dalam antarmuka pengguna. Nah, desain grafis memainkan peran penting nih dalam menjadikan antarmuka lebih menarik dan efektif dalam komunikasi informasi. Jadi penggunaan gambar, ilustrasi, icon itu untuk zamannya sekarang itu termasuk poin yang sangat penting untuk menarik atau membuat user lebih nyaman menggunakan aplikasi kita. Kemudian ada bidang ilmu komputer. Ilmu komputer menyediakan dasar teknis untuk pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras. Ini mencakup pemrograman, pengembangan aplikasi, analisis data, dan keamanan cyber. Lalu kemudian ada poin antropologi. Antropologi ini membantu memahami budaya, nilai-nilai, konteks sosial, dan lain-lainnya. Nah, hal ini membantu dalam merancang teknologi yang sesuai dengan budaya dan kebutuhan pengguna. Kemudian ada bidang ergonomi. Ergonomi ini juga ada di jawaban sebelumnya. Ergonomi berfokus pada perancangan tempat kerja, perangkat, dan lingkungan yang sesuai dengan karakteristik fisik dan psikologi manusia. Ini seperti yang saya sebutkan tadi, hal ini bertujuan untuk membuat pengguna tetap aman saat berinteraksi. Kemudian poin selanjutnya ada statistik dan penilaian. Statistik dan penilaian. Statistik dan penilaian membantu dalam pengumpulan dan analisis data pengguna untuk memahami perilaku dan preferensi mereka. Lalu kemudian ada bidang sosiologi. Sosiologi ini adalah bidang yang memahami dampak sosial dan budaya teknologi terhadap masyarakat. Ini membantu dalam memahami perubahan sosial yang dapat disebabkan oleh perkembangan teknologi. Terakhir, ada bidang teknologi informasi. Nah, bidang teknologi informasi ini mencakup infrastruktur teknologi yang digunakan dalam interaksi manusia dan komputer, seperti jaringan komputer, sistem basis data, dan perangkat keras. Semua bidang tadi itu bekerja sama dalam interaksi manusia dan komputer untuk merancang, mengembangkan, dan meningkatkan interaksi manusia dengan teknologi agar lebih efektif, efisien, dan ramah lingkungan. Baik, itu tadi jawaban yang cukup panjang untuk nomor 5. Mungkin kita masuk ke pertanyaan nomor 6, yaitu apa saja yang terlibat dalam IMK. Nah, untuk pertanyaan nomor 6 ini, saya merasa pertanyaannya sedikit saya sedikit bingung dengan pertanyaannya. Jadi di sini saya menjawab dengan asumsi bahwa yang dimaksud dengan yang terlibat itu adalah komponen apa saja yang terlibat. Nah, untuk komponen apa saja yang terlibat dalam IMK itu saya menjawab dengan yang pertama ada manusia. Manusia ini bertindak sebagai pengguna sistem dan subjek manajemen sistem komputer yang menggunakan inderanya untuk mengoperasikan
komputer, kemudian ada komputer. Komputer ini bertindak sebagai objek yang dimanajemenkan sekaligus membantu pekerjaan subjek yang melibatkan proses input-output biasanya. Jadi input diberikan oleh manusia dan output diberikan oleh komputer. Lalu kemudian ada antarmuka dan lingkungan kerja sebagai penghubung antara manusia dengan komputer yang membantu terjadinya proses input-output tadi. Nah, kemudian kita lanjut ke nomor 7 dengan pertanyaan sebenarnya antarmuka apa saja yang antarmuka bagaimana yang diinginkan oleh user. Untuk antarmuka yang diinginkan oleh user ini biasanya mungkin kita dapat bagi jadi beberapa poin. Yang pertama mungkin membantu pengguna mencapai tujuan. Jadi antarmuka yang kita berikan itu diharapkan dapat membantu pengguna mencapai tujuan dengan lebih mudah sesuai dengan tujuan aplikasi tersebut dibuat. Kemudian mudah dipahami dan digunakan. Nah, selain untuk membantu pengguna mencapai tujuan, diharapkan antarmuka yang kita berikan itu mudah dipahami karena berhubungan dengan pola pikir manusia itu berbeda-beda. Kita diharapkan dapat membuat user interface yang dapat dengan mudah dipahami oleh khalayak umum sehingga tidak hanya terfokus oleh satu pola pikir saja atau satu kelompok manusia saja. Kemudian pastinya bisa disesuaikan seperti misalnya ukuran font atau tema warnanya bisa disesuaikan dengan preferensi mereka. Kemudian tanggap ini maksudnya adalah antarmuka yang kita berikan itu merespon dengan cepat saat si user ini melakukan tindakan. Kemudian konsisten mungkin antarmuka yang kita miliki harus memiliki elemen-elemen yang konsisten dalam penampilan dan perilaku mereka. Kemudian antarmuka itu diharapkan menawarkan opsi yang jelas, seperti misalnya mengganti pengaturan atau mengganti preferensi mereka. Nah, mungkin selanjutnya ada privacy, misalnya password yang diisikan oleh user itu diharapkan untuk tidak terlihat jelas, atau biasanya kalau aplikasi sekarang itu dibuat menjadi bintang saat kita ketik. Lalu kemudian adalah mungkin pengalaman yang memuaskan. Nah, secara keseluruhan, user itu pasti ingin merasa puas saat menggunakan sistem yang kita buat. Nah, hal ini harus termasuk dalam user interface yang kita ciptakan. Setiap antarmuka harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi pengguna agar menjadi lebih menarik, efektif, dan memenuhi kebutuhan mereka. Oke, mungkin itu jawaban saya terhadap nomor 7. Kemudian kita lanjut ke nomor 8 dengan pertanyaan jelaskan tentang strategi yang dibutuhkan untuk pengembangan interaksi manusia dan komputer. Nah, untuk strategi ini ada beberapa strategi yang dibutuhkan untuk pengembangan interaksi manusia dan komputer. Pertama mungkin adalah penelitian pengguna. Jadi sebelum kita menciptakan sebuah uh, sistem, kita diharapkan dapat meneliti pengguna atau target pasar kita sehingga kita tahu nih aplikasi apa yang kita akan buat sesuai dengan kebutuhan pengguna yang kita targetkan. Lalu ada prototyping. Jadi sebelum kita membuat aplikasi secara real, kita diharapkan dapat menguji ide-ide dan konsep-konsep yang kita dapatkan di saat kita melakukan penelitian pengguna. Jadi kita harus memilah prototipe ini atau hasil dari uji ini yang mana saja sih yang bisa kita gunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan pengguna ini. Lalu kemudian adalah desain berbasis pengguna atau user centered design. Nah, pendekatan ini memprioritaskan pengguna dalam seluruh proses pengembangannya. Kemudian ada iterasi yang dimaksud oleh iterasi ini adalah proses yang mengulangi proses-proses sebelumnya hingga mendapat hasil yang terbaik dari yang bisa kita temukan untuk membantu memenuhi kebutuhan pengguna di nomor 1 tadi. Nomor 1 maksudnya adalah penilaian pengguna tadi. Lalu kemudian adalah kesesuaian dengan konteks. Antarmuka yang kita ciptakan itu harus sesuai dengan konteksnya ya. Jadi misalnya kita ingin membuat aplikasi Go Green, nah kita harus membuat antarmuka yang sesuai dengan tema Go Green itu sendiri. Kemudian ada uji pengguna. Uji pengguna ini termasuk langkah penting untuk mengukur seberapa baik
user interface atau antara